Kalau kau suka hati hentak kaki, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, konsentrasinya yang satunya itu berkonsentrasi. Ya, tidak ada yang tepuk tangan, tidak ada yang hentak kaki, ulang ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati hentak kaki, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih untuk kita ya. Jadi pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi bimbingan konseling tentang pemahaman diri. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah membuat kesepakatan kelas, kemudian kita belajar tentang apa? Tentang apa itu sih Merdeka Belajar. Nah, sekarang kita belajar tentang pemahaman diri. Banyak dari kita paham tentang orang lain, mengetahui seluk-beluk orang lain, tapi tidak tahu siapa dirinya. Nah, apa kaitannya? Kenapa kita harus paham? Karena untuk memahami arah karir kita ke depan, kita harus memahami diri kita sendiri. Nah, ini pemahaman diri tidak hanya sebatas tentang identitas, namun lebih dari itu merupakan pemahaman sebagai diri sendiri, diri sebagai anggota sosial, spiritual, dan kelebihan serta kelemahan yang ada pada diri sendiri. Nah, tujuannya kenapa kita harus memahami diri? Tujuan pembelajaran tentang pemahaman diri ini adalah agar kita mengetahui bahwa hidup itu adalah suatu periode yang memiliki batas waktu tertentu yang diberikan oleh Tuhan bagi manusia. Ada batasnya hidup itu. Makanya kita harus paham. Kemudian yang kedua, hidup adalah suatu proses menjadi. Jadi manusia itu hidupnya berproses. Kalau hewan berproses enggak? Enggak. Kenapa? Hewan dari lahir dia langsung bisa berjalan, bisa makan. Kalau anak manusia bisa enggak? Ya. Kalau kita dari bayi itu harus berproses agar bisa makan, agar bisa ngomong, agar bisa berjalan. Kalau kamu sudah remaja tidak mau berproses, kamu akan ketinggalan. Ada anak-anak remaja yang kemampuannya luar biasa. Ada anak-anak remaja yang hanya jadi penalu bagi orang tuanya. Kenapa? Anak yang hebat ini berproses. Anak yang tidak hebat dia tidak mau berproses. Kemudian kenapa kita harus mengetahui tujuan memahami diri ini? Yaitu bahwa waktu tidak mungkin berulang. Waktu kamu kelas 10 kemarin tidak mungkin kau ulang sekarang. Nah, nanti setelah kamu meninggalkan kelas ini, meninggalkan SMA ini, kamu tidak bisa mengulang masa SMA. Kamu akan menyesal. Selanjutnya, hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupku. Jadi hari ini kita nggak tahu besok apa yang akan terjadi dengan ibu atau dengan ibu. Selanjutnya, tak selamanya manusia tergantung pada orang lain. Ini sebagai remaja. Nah, remaja ini seperti apa? Remaja harus memiliki prinsip, harus berani menata hidupnya sendiri. Tidak seharusnya seorang remaja melakukan hal-hal sebagai berikut: menjadi penalu, menjadi fotokopi orang lain, kemudian menjadi konsumeris, ibu jelas boros, ibu jelaskan sama anak kelas IPA 1 dulu ibu kuliah di Indonesia, Universitas Negeri Surabaya. Itu banyak jurusan MBS, itu ada banyak bahasa, ada bahasa Jerman, ada bahasa Jepang, ada bahasa Mandarin, itu ada bahasa Inggris. Nah, seluruh fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan bahasa ini melakukan pertukaran pelajar. Orang Jepang sekolah di Indonesia, orang Indonesia sekolah di sana. Nah, 10 anak mahasiswa Indonesia kirim ke Jepang, 10 orang Jepang kirim ke Indonesia. Begitupun yang di Jerman, 10 mahasiswa Jerman kirim ke Indonesia. Begitupun mahasiswa Indonesia kirim ke sana. Yang itu pelajari
sekitar 18 tahun yang lalu, yang aku pelajari dari mereka dan kita bedanya apa? Kenapa sih mereka bisa maju dan kita itu? Ternyata dulu itu di zaman ibu, mahasiswa keren itu kalau dia bawa mobil, beda. Terus bawa motor yang kalau sekarang apa? Civic, itu yang paling mahal kata orang. Harley atau apa pokoknya yang paling bagus. Kalian tahu nggak mahasiswa dari Jepang, dari Jerman, dari Kanada? Sepeda mobil. Satu-satunya sepeda, ada sepeda 20 itu sepeda keretanya orang Jepang, orang Jerman dan orang Kanada. Saya mau nanya pada kalian, orang yang menciptakan motor siapa? Orang mana yang tidak punya produksi motor terbanyak? Tapi orang Jepang nggak pakai. Kenapa? Mereka kalau dekat-dekatnya berjalan, kalian lihat saja trotoar negara-negara mereka itu penuh orang berjalan kaki. Tidak boleh pasang penuh, tak ada tabrakan. Kita beli empek-empek ke ujung situ pakai motor. Enggak? Saya mau nanya, batu bara itu dikeruk dari tanah kita dan itu tidak bisa diperbarui. Satu truk itu baru bisa dimotong satu mobil kalau memang punya tidak sampai langsung tapi itu mobil. Motor yang kamu beli dari Jepang itu sebenarnya harga aslinya paling cuma 5 juta. Kalau nggak percaya, pelajarilah semua apa itu motor kamu itu yang besi kumpul besi, yang plastik kumpulkan plastik. Laku dari yang NMAX yang beli 20-30 juta itu silahkan kumpul ke besinya, plastiknya ya. Apalagi karetnya jual, laku dari 30 juta. Motor NMAX yang kau beli sekarang 30 juta, 3 tahun mendatang masih utuh bentuknya, kau jual 30 juta. Beli sekarang 1 bulan, kau beli sekarang 30 juta, kau jual 1 bulan kemudian, laku nggak 30 juta? Kenapa? Nilainya dia tidak seperti itu. Kenapa dia bisa mahal? Nilainya adalah ide. Orang Indonesia beli jual barang, orang luar jual ide. Makanya ubah sikap kita dari konsumtif menjadi apa itu ide. Nah sekarang gini, ada 2 konsep diri remaja ini. Ada konsep diri positif, ada konsep diri negatif. Box. Orang yang memiliki konsep diri positif menunjukkan karakter sebagai berikut: merasa mampu mengatasi masalah, memahami diri sebagai kemampuan subjektif untuk mengatasi persoalan-persoalan objektif yang dihadapi, merasa setara dengan orang lain, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih rendah, tidak minder dan tidak overacting, pede. Ya saja, bisa menilai diri secara objektif. Kemudian menerima pujian tanpa rasa malu. Terus atau penghargaan yang layak, merasa mampu memperbaiki diri. Jadi kalau ketika mempunyai kesalahan mampu memperbaiki diri. Sedangkan orang yang mempunyai konsep diri negatif itu peka terhadap kritik. Kalau dikritik orang sedikit langsung tersinggung. Ya, ada enggak? Terus bersikap responsif terhadap pujian, bersikap berlebihan terhadap tindakan yang telah dilakukan, sehingga merasa segala tindakannya perlu mendapat penghargaan. Kemudian cenderung merasa tidak disukai orang lain, perasaan subjektif bahwa setiap orang lain di sekitarnya memandang dirinya dengan negatif, mempunyai sikap hiperkritik, suka melakukan kritik negatif. Kalau ada orang melakukan apa langsung mengungkapkan orang. Selanjutnya mengalami hambatan terhadap interaksi.
kepribadian. Nah, untuk tahu 4 kepribadian itu kita akan wisata belajar. Ya, kita akan ke pojok belajar di situ. Ya. Nanti dimulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 secara bergiliran kita lihat ke jendela informasi di situ ya. Setelah kita melaksanakan wisata belajar, tadi kita sudah lihat di sudut 1 ya, jendela belajar. Itu kita lihat kepribadian koleris, flegmatis, sanguinis dan melankolis. Nah, setelah itu kalian lihat di depan itu sama dengan yang melihat di belakang. Nah, ini untuk mengetahui setelah membaca kayaknya saya tadi flegmatis ada yang ngomong. Saya kayaknya koleris, saya kayaknya sanguinis, saya kayaknya melankolis. Nah, sebenarnya saya itu orang yang mana? Kalau kalian pengen mengetahui kalian termasuk orang mana, kita isi anketnya. Nggak perlu banyak. Apa itu soalnya? Soalnya cuma ada 8. Ya, kita isi sama-sama, kita baca sama-sama. Selanjutnya jawabannya diisi di kertas masing-masing. Hanya kamu dan Allah yang tahu. Kalau kalian malu, bener gak? Kenapa? Agar kita tahu. Setelah kita tahu tipe kita bisa menentukan saya ini nanti pekerjaannya cocok di mana. Yang pertama ya. Yang pertama, silakan baca ini Bu. Yang pertama itu A, saya memiliki kemauan yang sangat kuat dan keras kepala. Saya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. B, saya tidak pernah santai. Ini kita baca ujungnya dulu ya. Kita lihat ini. Jadi setiap nomor itu dari nomor 1 ya, itu kan ada A, ada B, ada C ya, ada D. Kalau 4 itu sangat kosong. Nah, ini yang A, ini kan ada ini ya. Aduh, kayaknya ini ya. Jadi nomor 1 A 4 misalnya, atau B 2 misalnya, atau yang mau isi yang paling cocok itu cuma A. Sudah terus 4. Paham nggak? Pak, bisa? Berarti atau nggak usah tulis 4 lah. Misalnya 1 kalau tulis A, 2 B ya. Yang cocok mana? Pak? Nomor 1 ini kan ada nomor 1. Ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, mana yang paling cocok? Kalau yang cocok A, tulis A. Kalau kau malu, tutupi. Ya, nomor 1 A ya A. Saya memiliki kemauan yang sangat kuat dan keras kepala. Saya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi nak, tolong ini dijawab dengan benar-benar. Karena seandainya tidak benar-benar, yang kau pikir diri kamu sendiri. Karena setiap kepribadian itu ada kelebihan dan kekurangan. Kemudian B-nya, nomor 1 masihnya, saya tidak pernah santai atau rileks. Saya selalu ingin bekerja walaupun waktunya sudah selesai. Yang C, saya lebih sering menunjukkan perilaku yang menyenangkan. Saya lebih banyak tertawa dan tersenyum daripada berwajah muram. D, saya jika pertama kali bertemu dengan orang yang asing, biasanya saya akan merasa agak sungkan. Saya lambat menerima orang baru. Mula-mula saya akan menarik diri dan kemudian akan menyesuaikan diri dengan perlahan-lahan. Jadi itu yang mana yang cocok? Rasa itu tulis, misalnya tulis dua-duanya. Lanjut. Coba lagi. Kita lanjutkan nanti aja ya yang ini ya. Besok kita lanjutkan minggu depan. Kita juga waktu kurang berapa menit. Kita lanjut ke video informasi. Kemudian kita lihat tentang
manusia, selamat datang di channel Mengenal Manusia. Di channel ini kita akan mengenal diri kita sebagai manusia dan belajar menjalani kehidupan di dunia ini dengan menjadi manusia yang positif. Untuk episode pertama channel ini, kita akan mengenali teori kepribadian dasar manusia tertua di dunia. Teori ini dikembangkan oleh Hippocrates, seorang dokter dari era Yunani kuno. Hippocrates membagi karakter manusia dalam 4 jenis, yaitu koleris, sanguins, melankolis, dan pragmatis. Dengan mengenali karakter kita sebagai manusia, kita akan mengenali apa kekurangan dan kelebihan kita, sehingga kita akan bertindak secara tepat di setiap situasi. Selain itu, dengan mengetahui tipe kepribadian seseorang juga bisa membantu kamu dalam memahami lawan bicara kamu, membantu kamu untuk bisa mengkondisikan sikap atau perilaku yang sesuai dengan lawan bicara kamu. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan belajar satu persatu 4 jenis manusia ini. Satu kata yang menggambarkan kepribadian koleris adalah kuat. Koleris yang kuat merupakan tipe kepribadian yang tegas dan tipe seorang pemimpin. Koleris sangat suka mengatur, suka petualangan, dan suka tantangan baru. Dia juga memiliki ketegasan dalam menentukan keputusan, tidak mudah menyerah dan tidak mudah mengalah. Orang dengan karakter ini merupakan sosok yang ambisius, kompetitif, fokus dengan tujuannya, dan sering menduduki posisi puncak dalam sebuah pekerjaan karena dalam jiwa leadership-nya terlihat secara alami. Orang dengan kepribadian ini sebenarnya tidak pemarah, tapi mereka termasuk orang yang sangat tegas, dan karena ketegasannya ini mereka sering disalahartikan sebagai orang yang suka marah. Mereka merupakan orang-orang yang visioner dan tidak pernah habis ide. Secara garis besar, berikut adalah poin-poin kekuatan dan kelemahan tipe koleris. Kekuatan tipe koleris antara lain sering memimpin, membuat keputusan, dinamis dan aktif, bebas, mandiri dan berkemauan keras untuk mencapai sasaran, berani menghadapi tantangan dan masalah. Prinsip mereka, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Mencari solusi dengan cepat, terdorong dengan tantangan, mampu menentukan tujuan dan menjelaskan pekerjaan dengan baik. Tidak begitu perlu teman. Biasanya benar dan punya visi ke depan. Unggul dalam keadaan darurat. Sedangkan kelemahan mereka diantaranya tidak sabaran, cepat marah dan senang memerintah, terlalu bergairah atau susah untuk santai, menyukai kontroversi dan pertengkaran, terlalu kaku, kuat dan keras, tidak menyukai air mata dan emosi tidak simpatik, tidak suka bertele-tele, sering membuat keputusan tergesa-gesa, cenderung menolak orang lain, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, workaholic atau cinta mati dari pekerjaan, sulit mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tipe manusia selanjutnya adalah sanguins. Nah, ini jenis tipe kepribadian manusia. Nah, kita koleris, ada flegmatis. Nanti kita baca. Setelah kita baca, nah setelah kita baca kita akan tahu kita masuk. Nah, kita tahu kamu lihat baca, kamu lihat sanguinis, koleris, atau melankolis. Nah, di sini akan kamu tahu. Jadi apa? Kamu sudah kenal? Silakan dilihat. Oh, baca dulu kira-kira saya yang mana ya? Nah, yang kelompok 2 sini.
ibu dan teman-teman identitas mereka sendiri cenderung memiliki teman-teman yang tepat. Maksudnya teman yang tepat itu seperti apa? Saya support ya. Ya, support. Terus terbuka untuk menerima umpan balik dari orang lain dan tidak selalu melonjak. terbuka dengan umpan balik orang lain. Selanjutnya Mau dan sedia mendapat bantuan dan pelajaran karena mereka bukan orang secara alamiah. kalau misalnya salah bisa tahu. Selanjutnya, nah setelah kita tahu siapa aku, kita juga harus tahu kan untuk apa saya dilahirkan. Tidak apa? Hidup itu adalah suatu periode yang memiliki batas waktu. Ya, hidup adalah suatu proses yang sudah dijelaskan tentang waktu harusnya tidak seharusnya diisi dengan cara-cara sebelumnya. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupmu. Tak selamanya manusia bergantung pada orang lain. Selanjutnya, mau menjadi apa aku nanti? Ya, apa ini? Pada seseorang Seorang artinya apabila individu mengatakan kalau misalnya saya nanti ingin jadi TNI atau Polri. Individu harus memahami apakah dirinya sudah memiliki potret diri menjadi seorang TNI atau Polri sudah tergambarkan secara keseluruhan dalam diri individu kriteria, syarat-syarat dan sebagainya yang mutlak harus dipenuhi untuk bisa menjadi anggota TNI dan Polri. Jadi tahu kan kalau misalnya saya ingin menjadi TNI atau saya jadi polisi, sudah tahu dong apa syaratnya dan apakah saya sudah cocok. Nah, kalian sudah tahu cita-citanya? Ya, sudah tahu. Kira-kira syarat-syarat untuk mencapai cita-cita itu sudah tahu? Ya, berarti nanti kita diskusikan lagi ya. Silakan kita kamu ganti dengan yang di sini. Berarti ya. Selanjutnya yang kelompok 3. Itu sudah? Sudah. Kelompok 2 ke sini. Jauh. Kelompok 2 ke sini, kelompok 3 gabung ke sini. Yang kelompok 3 sini. Ya, agak menjauh biar kawannya kelihatan. Ya. Jadi silakan buka apa ini baca. Bukan apa? Siapakah? Aku. Yang pemahaman diri ya. Baik, satu apa? Teman yang tepat itu seperti apa? Ya, saling membantu lah ya, tidak mau hanya dibantu saja gitu kan, saling take and give. Selanjutnya kita harus berjelaskan kan, menjadi apa aku nanti. Nah, sudah setelah kita paham kita mau jadi apa adalah gambaran ini. Kalau kamu pengen jadi bidan, berarti kamu sudah tahu syarat-syarat menjadi bidan. Sudah disiapkan, sudah tahu belum cita-citanya? Sudah dipersiapkan, sudah tahu syarat-syarat. Oh, kalau kamu jadi bidan, berarti syarat ini sudah disiapkan belum? Nah, berarti kedepannya harus siapkan. Kita selesai, kedepannya masing-masing. Ya, ke situ boleh. Silakan kalau dilihat ke situ.
hasil diskusi kami yaitu tentang untuk apa kami hidup dan dilahirkan. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, saya sebagai ketua dari kelompok 2. Di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Rifki Tuko sebagai ketua pendiri. Perkenalkan, nama saya Ikanis sebagai moderator. dan di depan kami itu sebagai penjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rehan Andi Saputra, saya sebagai ketua, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Kiki Panen sebagai pemaparan materi. Perkenalkan, nama saya Lita Mala sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang menjadi apa kami nanti, dan di sana sebagai penjawab materi